Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan masih optika geometri, yaitu tentang pembiasan. Khususnya di sini adalah masih ke prinsip Fermat, yaitu prinsip Fermat untuk membuktikan hukum Snellius, ya. Sebagai ilustrasinya, ya, jadi kalau mungkin masih ingat ya hukum Snellius, ya, bahwa indeks bias indeks N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2, dengan yang mana N1 merupakan indeks bias medium dari sinar datangnya, kemudian theta 1 sudut datangnya, kemudian N2 adalah indeks bias dari medium pembiasnya, kemudian theta 2 adalah sudut biasnya. Nah, bagaimana kita membuktikan hukum Snellius tersebut dengan asas Fermat? Kalau kemarin kita sudah menjelaskan prinsip Fermat, tapi untuk membuktikan hukum pemantulan, sudut datang sama dengan sudut pantul. Sekarang ke prinsip Fermat untuk membuktikan hukum Snellius. Oke, untuk mempermudah kita memahaminya, kita perhatikan ilustrasi berikut, ya. Jadi di sini ada sinar datang, ya. Sinar datang melalui medium dengan indeks bias N1, yang mana cepat rambat cahaya di medium ini adalah V1, ya, ini ya. Jadi ini adalah indeks bias medium sinar datangnya, dan laju cahaya pada medium satunya V1. Kemudian di sini ada kemudian sinar datang tadi, ya, mengenai suatu medium, ya, dan pada bidang batasnya, kemudian sinar itu dibelokkan mendekati garis normalnya, ya. Jadi kan harusnya kalau mediumnya sama, ya, maka sinar datang ini akan lurus diteruskan, ya. Namun karena sinar ini melalui dua buah medium yang berbeda indeks biasnya, maka pada bidang batas ini nanti sinarnya akan dibelokkan. Nah, dalam konteks ini kita pilih sinar biasnya mendekati garis normal. Dengan kata lain, bahwa N1 indeks bias medium 1, ini katakanlah ini medium satunya, ya, medium 1, ini medium 2-nya, ya. Medium 2, indeks bias medium satunya lebih kecil daripada indeks bias medium 2, gitu ya. Nah, kemudian jadi sinar tadi akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, kita untuk menganalisis, ya, geometri dari konsep sinar datang dan sinar bias ini, kita gunakan beberapa ini, ya, petunjuk bahwa katakanlah jarak dari ini titik A ini ke medium, ke permukaan bidang batas yang ada A ini, ya, A. Kemudian jarak dari titik A ke garis normalnya X, gitu ya. Kemudian jarak dari garis normal ke ini, ya, titik B ini adalah ini D min X, karena kita tadi mengumpamakan jarak dari A ke B sini, ya. Jadi jarak dari titik A, kalau kita tarik ini ke B sini, itu adalah D ini, ya, kita D, maka sehingga jarak ini adalah D min X, gitu ya. Kemudian jarak dari bidang batas ini ke titik B ini adalah kita memakan B, gitu ya. Nah, sehingga kemudian sudut datangnya theta 1, sudut ininya sudut biasnya theta 2,
gitu ya. Kemudian kita umpamakan jarak dari A ke O L1, jarak dari O ke B L2. Oke, sekarang kita akan menghitung ya waktu tempuh ya cahaya itu dari titik A ke titik O sampai ke B, O ke B. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan oleh cahaya untuk sampai dari titik A ke titik B? Maka sama aja kita mengatakan bahwa waktu tempuhnya itu adalah ya karena cepat rambatnya untuk masing-masing medium itu tetap ya konstan, tidak berubah, maka kita anggap sebagai gerak lurus beraturan. Maka waktu tempuh dari A ke O itu sama aja mengatakan L1 ya, jarak tempuhnya dibagi dengan cepat rambat cahaya di medium 1. L1 dibagi V1 yang ini ya. Yang ini ya, ditambah waktu tempuh. Jadi ini dikatakan, ini kita bisa katakan TAO-nya ya. Kemudian ditambah dengan ini TOB-nya ya. Waktu tempuh dari O ke B, yaitu panjang lintasan OB dibagi dengan cepat rambat cahaya di medium 2 gitu ya. Nah, selanjutnya kita ingat ya, punya hubungan bagaimana cepat rambat cahaya di suatu medium ya. Kalau C ini adalah cepat rambat cahaya di ruang hampa udara, di vakum ya, ruang hampa ya. Nah, sementara V ini cepat rambat cahaya di medium. Nah, N itu adalah indeks biasnya. Jadi indeks bias itu ya cepat rambat cahaya di ruang hampa dibagi dengan cepat rambat cahaya di medium gitu ya. Yang mana nilai N ini minimumnya 1 ya. Jadi untuk kasus V-nya sama dengan C, maka N sama dengan 1. Jadi kalau di medium berarti lebih dari 1 ya, maka cepat rambatnya semakin jadi ketika melewati suatu medium maka cepat rambatnya semakin berkurang ya. Oke, kembali ke persamaan ini tadi, kita sudah punya hubungan sehingga V-nya dari persamaan ini kita bisa katakan V sama dengan C dibagi N ya, C dibagi N gitu ya. Nah, sehingga kita substitusikan ke persamaan ini tadi, ke T-nya, maka kita sudah dapatkan T sama dengan L1 dibagi V1 ditambah L2 dibagi V2, maka T-nya sama dengan L1 dibagi C dibagi N1 ditambah L2 dibagi C per N2. Atau dengan kata lain bisa kita tuliskan ya, N1 dikali L1 per C ditambah N2 dikali L2 per C ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat apa itu L1 dan L2 ya, berdasarkan gambar yang kita buat tadi, bahwa L1 bisa kita lihat lagi ke atas ya. L1 itu adalah L1 hubungannya, L1 ada A, ini A ya. Jadi ini A ya, kemudian ini X, jadi L1 adalah A kuadrat ditambah X kuadrat. Kita perhatikan segitiga ini, kata AO, katakanlah ini D misalnya ya. AOD itu adalah L1 kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, bagaimana dengan L2-nya? L2-nya kita perhatikan segitiga, katakanlah misalnya OB, ini katakanlah yang belum ada E misalnya ya, OBE, maka kan OB-nya D-min X ya, D-min X OB-nya, kemudian BE-nya B, OB-nya L2, maka L2 tidak lain adalah L2 kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah D min X kuadrat. Ini ya persamaan ini. Bisa lihat ya. Jadi L1 kuadrat sama dengan A kuadrat plus X kuadrat. Ini ya berdasarkan teorema Pythagoras ya. Kemudian L2-nya juga ini ya, B kuadrat plus D min X kuadrat. Saya pikir tidak bingung ya, insya Allah ya. Nah, kemudian kita kembali ke persamaan ini tadi ya, yang ini ya.
ya dari persamaan ini tadi ya, bahwa T sama dengan N1 L1 per C ditambah N2 L2 per C. Kita lihat L tadi sebagai fungsi X ya, sebagai fungsi X. Nah, kalau kita jadi waktu tempuh minimum itu akan dicapai pada saat pada lintasan yang minimum pula. Maka ya, dengan kata lain ini didapatkan jika turunan dt terhadap dx-nya sama dengan 0 ya. Oke, kita lihat T tadi apa? N1 L1 per C yang ini ya. Ini ditambah N2 L2 per C, sehingga kalau kita turunkan terhadap X ya, dt dx sama dengan d per dx dari N1 L1 per C ditambah N2 L2 per C. Ini tadi adalah apa? Ini T-nya ya. Jangan lupa ya, T itu tadi. Ya, keseluruhan itu T. Nah, itu sama dengan 0 karena ya T itu tetapan untuk mencari nilai minimumnya ya. Oke. Nah, selanjutnya biar mudah, C-nya ini kan sama ini ya, bisa kita faktorkan ya, seper C dikali ya N1 itu tetapan ya. Jadi yang memuat variabel X itu hanya L1 dan L2. Jadi N1 dikali DL1 per DX ditambah N2 DL2 per DX ya. Jadi kita turunkan masing-masing suku ya, itu sama dengan 0. Nah, kita kembali ke tadi persamaan. Kita sudah punya persamaan L1 kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini tadi ya, yang dari sini tadi kita lihat ya, kita ya ke sini ya, L1 kuadrat sama dengan A kuadrat plus X kuadrat. Nah, sekarang kita turunkan terhadap DX, maka ya masing-masing ruas kanan dan kiri kita turunkan terhadap DX, maka yang ini berarti kan 2L1 DL1 DX sama dengan 2X ya. Atau dengan kata lain ya, DL1 per DX ini kan bisa di ya 2 sama-sama 2 kita bagikan hasilnya 1, maka ya kemudian DL1 per DX ini sama dengan X per L1 gitu ya. Kemudian DL1 per DX-nya sama dengan X dibagi L1, X per L1. Nah, kita lihat apa itu X per L1. Kembali kita ke gambar tadi. X dibagi L1 ya. X dibagi apa sih? X dibagi L1 kita lihat di sini. Ini X ya. Ini L1, ini tetanya. Kalau saya tanyakan sin theta 1, maka hasilnya depan bagi miring, berarti X dibagi L1, maka sin theta 1 X per L1 itu tidak lain adalah sin theta 1 ya. Jadi di sini maka saya tulis bahwa ya X per L1 X per L1 adalah sin theta 1. Oke, ini kita tinggalkan dulu. Sekarang kita yang ke L2 kuadratnya. Kita sudah punya persamaan L2 kuadrat yang ini ya. Ini tadi. Sekarang kita ke yang ini ya. Kita lanjutkan ke yang ini ya. Oke, nah. Oke, L kuadrat sama dengan B kuadrat plus D min X kuadrat. Nah, kita lihat. Diturunkan lagi terhadap X, 2L2 DL2 per DX ya, sama dengan ya 2DX 2 ini ya, kan B-nya turunan B terhadap X-nya 0, ini kan tetapan ya, konstan. Berarti kan 2 D min X dikali turunan ini min 1 ya, sehingga bisa dikatakan ya ini kemudian 2-nya bisa kita coret ya, sehingga hasilnya adalah min ini dibagi L2 atau DL2 per DX kita tuliskan sama dengan minus atau negatif dari D min X per L2. Nah, sekarang kita fokus ke ini. Ke nilai ininya ya. Apa sih D min X per L2?
kita lihat gambar tadi, kita kembali lagi ke gambarnya ya. Apa itu? Nah, kita lihat, perhatikan lagi. Yang segitiga ini, OBE ya. Kita punya ini B, sisi miringnya L2, kemudian sisi ininya D min X. Tetanya ini berarti sama aja di sini ya, teta 2-nya. Saling apa kalau ini berseberangan ya. Sudut dalam ini berseberangan. Ya. Nah, teta 2 maka kalau kita minta sin teta 2 sama aja mengatakan sin teta 2 adalah depan per miring D min X per L2. Dan ternyata sama ya, bahwa ya D min X per L2 itu adalah sin teta 2. Jadi min sin teta 2 ya. Ini ya, jadi DL2 per DX sama dengan min sin teta 2. Nah, kita sudah punya tadi bahwa kita sudah punya yang ini DL1 per DX sama dengan sin teta 1, kemudian DL2 per DX-nya sama dengan min sin teta 2, kita substitusikan ke persamaan awal tadi yang ini. Ya. Nah, ke persamaan DT ini tadi. Ya. Kita turunkan ke sini ya. Ya, jadi 1/C N1 dikali DL1 per DX ditambah N2 DL2 per DX sama dengan 0. Nah, jika ada dua bilangan A dikali B sama dengan 0, maka ya bisa jadi ini A-nya yang 0 atau B yang 0. Tapi dalam konteks ini katakanlah ini A, ini B-nya ya. Maka C kan tidak mungkin 0. Maka yang mungkin 0 adalah ini. Jadi yang mungkin 0 itu adalah ini ya. Jadi N1 DL1 per DX tambah N2 DL2 per DX sama dengan 0. Kemudian substitusikan DL1 per DX-nya tadi apa? Sin teta 1. Kemudian DL2 per DX-nya apa? Min negatif N2 sin teta 2 ya. Nah, sehingga N1 sin teta 1 min N2 sin teta 2 sama dengan 0. Sehingga kalau kita kita pindah ruaskan atau misalnya kita jumlahkan, baik ruas kanan atau ruas kiri, kita tambahkan dengan positif N2 sin teta 2, maka hasilnya N1 sin teta 1 sama dengan N2 sin teta 2. Dan ini tidak lain adalah apa? Hukum Snellius ya. Jadi hukum Snellius terkait dengan pembiasan ini bisa kita dapatkan dengan asas Fermat seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi sangat sederhana sekali sebenarnya, kita cukup melihat geometrinya saja sebetulnya ya. Nah, jadi baik untuk yang pemantuan maupun pembiasan. Nah, demikian untuk penjelasannya terkait dengan asas Fermat untuk pembiasan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman bagi kalian semuanya ya. Jangan pernah berhenti untuk semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.